Informasi pertama pada hari ini pemirsa, pasangan Gus Jadin dan Aris Maya dinyatakan gugur dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Jember. Gugurnya pasangan jalur perseorangan tersebut lantaran dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual. Pada detik akhir perbaikan pasca verifikasi faktual, tim calon perseorangan Gus Jadin Aris Maya datang ke KPU Kabupaten Jember di detik-detik akhir masa penyetoran berkas perbaikan verifikasi faktual Rabu malam. Dari total 166.032 berkas dokumen bukti dukungan yang diserahkan, masih terdapat kekurangan 1.824 berkas syarat dukungan. Angka tersebut membuat satu-satunya pasangan calon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat dukungan sebanyak 167.586. Dari hasil tersebut, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jember Hendra Wahyudi menyatakan, keduanya gagal masuk bursa calon bupati dan wakil bupati di Pilkada 2024. Kita juga dengan berat hati dan cukup mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan LO untuk calon perseorangan, tapi juga ini juga terkait masalah peraturan PKPU dan juga KPT juga surat dinas, karena memang dari jumlah total yang diserahkan kepada kita itu masih ada kekurangan untuk datanya, yaitu sekitar 1.824 data yang masih kurang. Jadi mau tidak mau kita harus tetap mengikuti aturan yang ada atau regulasi yang ada, dan dengan berat hati kita menggagalkan calon perseorangan karena tidak memenuhi syarat dukungan itu. Apa tidak ada celah lagi? Kalau dari KPU sendiri sampai hari ini tidak ada celah, karena PKPU-nya juga sudah jelas, jumlah dukungannya juga batas minimal juga sudah jelas, jadi tidak ada lagi. Kalau terkait masalah yang lain, karena apa katanya LO-nya sudah. Artinya sampai hari ini tidak ada celah? Sampai hari ini tidak ada celah sama sekali. Begitu juga dari tanggapan dari Bawaslu tadi juga sudah menjelaskan bahwasanya PKPU-nya sudah benar dan sesuai aturan yang ada, tidak ada celah sama sekali. Ketua Kemenangan Gus Jadin Aris Maya Baikuni Purnomo menyayangkan kebijakan yang menurutnya terkesan sengaja menjegal calon yang mendaftar jalur perseorangan. Dirinya mengkritisi waktu perbaikan Fermin yang terlalu mepet, hanya 3 hari untuk mengumpulkan berkas dukungan sebanyak 167.586. Kendati demikian, pihaknya tetap menerima hasil yang didapat meski Gus Jadin Aris Maya harus gagal dalam pesta demokrasi Pilkada Jember 2024. Satu hal, mungkin tadi rekan-rekan media juga sudah mengikuti perjalanan rapat di dalam, jadi kami berharap sebetulnya, jadi semuanya tahu, hari ini ada perubahan memang dari PKPU, tidak sama dengan aturan yang kemarin, sedangkan kita selama ini sudah komunikasi dengan pihak KPU terkait dengan aturan dan seterusnya. Sesuai dengan yang kami tangkap, kami sudah mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Di perbaikan yang kedua ini, di Fermin kedua ini kan kita diberi waktu hanya 3 hari untuk memperbaiki data. Sebanyak kekurangan yang harus kami adakan. Jujur, kami bingung dengan aturan itu. Artinya tidak bisa memahami secara benar, bahwa kita harus menyediakan kekurangannya itu kemarin 80 sekian ribu, bila dikalikan 2 itu 167 sekian, dan kami tidak konsentrasi ke sana. Jadi konsentrasi kami itu kan sebetulnya bagaimana di Silon lolos, dan kami sebetulnya kekurangannya hanya 1.800 saja, dan ini kami berharap karena ini tidak sampai persentasenya tidak lebih dari 3%. Kami masih diberikan kesempatan tentunya. Kami sudah berdarah-darah. Saya tadi sampaikan di dalam, saya tantang siapapun untuk bisa memasukkan data 1.000 sampai 166.000 sekian yang sudah kami capai, yang itu hanya kekurangan 1.800 saja dalam waktu 3 hari. Masukkan di sistem, kami tantang siapapun untuk bisa dalam waktu 3 hari. Saya yakinkan itu hal yang sulit. Artinya apa? Saya takut nanti pemerintah akan dianggap membuat aturan yang mana aturan itu abal-abal.
Sementara dalam verifikasi faktual pertama, Gus Jadin Arismaya hanya mengantongi 44.267 dukungan dari syarat dukungan minimal 128.125. Mereka diminta melakukan perbaikan dengan menyerahkan kekurangan syarat minimal sebanyak 83.928 dikali 2, yakni 166.032 syarat dukungan dengan waktu perbaikan mulai dari 13 hingga 17 Juli 2024. Terkait update penyerahan, ini kan hari terakhir penyerahan, kami dari Bawaslu Kabupaten Jember melakukan pengawasan terkait penyerahan data dukungan untuk calon perseorangan atas nama Gus Jadin dan Bapak Arismaya. Data yang dibutuhkan pasca rekap perbaikan yang pertama itu sekitar 167.000. Tapi data tadi yang diserahkan untuk sebarannya itu 166.032 dukungan atau 166.032 dukungan. Dari data itu ada kekurangan 1.824 dukungan yang harus dilengkapi pada hari ini tanggal 17. Nah, kalau dari kami, dari Bawaslu, kami akan apapun keputusan dari KPU bahwasanya itu tidak dapat diterima, ya menjadi keputusannya di KPU. Dari kami melakukan pengawasan dan hasil pengawasan kami adalah data dukungan yang ada di Silon itu mengalami kekurangan di angka 1.824. Kekurangan di 1.824 dan ini sudah untuk waktunya sudah tidak memenuhi untuk dilakukan penambahan karena terakhir penyerahan dukungan untuk perbaikan kedua itu tanggal 17 pukul 23.59. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains, Teknologi, dan Industri terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Jadwal pendaftaran Gelombang 2, 20 Februari sampai 30 Mei 2024. Gelombang 3, 31 Mei sampai 21 Agustus 2024. Informasi pendaftaran 0821 4002 3227 atau 0812 5255 4205. Program unggulan